Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, mengajak saudara-saudara sekalian mengkaji ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran yang konon katanya suci, ciptaan Allah. Terjemahan Quran Surat Yunus 73. Lalu mereka mendustakan Nuh. Dia dan orang-orang yang bersama dia kami selamatkan di dalam kapal, dan kami jadikan mereka penyambung turunan. Dan kami karamkan orang-orang yang mendustakan keterangan-keterangan kami. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Terjemahan Quran Surat Yunus 75. Kemudian sesudah mereka itu, kami utus pula Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dengan keterangan-keterangan kami. Tetapi mereka menyombongkan diri, dan mereka itu kaum berdosa. Terjemahan Quran Surat Qasas 33. Musa berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang di antara mereka. Sebab itu aku cemas bahwa mereka nanti akan membunuh aku." Terjemahan Quran Surat Qasas 34. Dan saudaraku Harun lebih fasih lidahnya dariku. Sebab itu engkau utuslah dia bersama aku sebagai pembantu untuk membenarkan atau menguatkan aku. Sesungguhnya aku cemas bahwa mereka akan mendustakan aku. Mari saudara-saudaraku, kita kaji bersama. Kita analisa bersama untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam kisah Bahtera Nuh yang diyakini sebagai musibah banjir besar dunia oleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, menjadi sebuah cerita yang tidak relevan dan sangat bertentangan dengan akal sehat, nalar, dan nurani kita. Diceritakan dalam kisah tersebut bahwa Nuh mengumpulkan hewan berpasangan, manusia berpasang-pasangan, serta tumbuhan untuk diselamatkan dari musibah banjir besar tersebut. Yang konon hal itu adalah wahyu dari Tuhan yang diterima Nuh. Dari sini muncul banyak pertanyaan yang mungkin saja tidak mungkin bisa dijawab oleh Nuh sendiri. Jika Nuh adalah Nuh dalam dongeng tersebut, bagaimana cara Nuh bisa melihat bahwa seluruh dunia mengalami banjir besar? Bagaimana cara Nuh menyelamatkan makhluk yang berpasangan di seluruh dunia? Berapa knot kecepatan perahu Nuh untuk mengelilingi dunia? Kita diberi akal, nalar, dan nurani oleh Tuhan, seharusnya tidak harus percaya dengan dongeng yang sangat tidak lucu tersebut. Mengabaikan akal, nalar, dan nurani anugerah Tuhan sama halnya ingkar pada Tuhan. Jenis hewan di muka bumi ada banyak sekali jenis ragamnya, ratusan, bahkan ribuan jenis ragamnya. Bagaimana cara Nuh memilih pasang-pasangan hewan tersebut? Bagaimana cara Nuh membawa jerapah Afrika, beruang Rusia, harimau Benggala di India, kanguru Australia, gajah Indonesia, hingga tikus Argentina untuk diselamatkan dalam kapal Nuh tersebut? Bagaimana cara Nuh memilih nyamuk jantan dan nyamuk betina, kutu jantan dan kutu betina, semut jantan dan semut betina untuk diselamatkan? Dan semua itu perlu dikaji ulang walaupun kisah tersebut terdapat dalam kitab-kitab yang disucikan oleh agama baik Yahudi, Nasrani maupun Islam, karena keterangan tersebut jauh dari kebenaran itu sendiri. Jika Bahtera Nuh yang dimaksud raga manusia itu sendiri, yang bermuatan berbagai sifat di dalamnya, itu akan lebih sesuai dan selaras dengan akal sehat, hati nurani, dan kebenaran itu sendiri, yang kesemuanya adalah anugerah Tuhan
yang telah diberikan kepada manusia. Sifat tumbuhan adalah sifat yang siang malam hidup dan berproses mencari makan atau berebut makan, menginginkan lebih tinggi dari yang lain. Sifat hewan atau binatang, sifat yang cenderung penuh amarah, mudah marah, dan memiliki nafsu menginginkan kekuasaan yang lebih. Sifat kutu-kutuan adalah sifat lembut yang menipu, terlihat lemah namun penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Dari kesemua sifat tersebut ada dalam diri manusia, dan manusia yang ditunjuk sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai Khalifatullah, berkewajiban untuk sanggup mengendalikan sifat-sifat tersebut, yang kesemuanya sifat tersebut ada di dalam diri manusia. Jadi pada intinya, kisah Bahtera Nuh pada dongeng yang terdapat pada kitab-kitab suci Yahudi, Nasrani, dan Islam perlu dikaji ulang bahwa kisah dongeng tersebut bukan kebenaran mutlak, namun cenderung sebuah dongeng pembodohan dan pembohongan yang tersistematis dengan tujuan tertentu. Cerita Nuh sebenarnya saduran dari ajaran Jawa tentang sedulur papat limo pancer atau 4 saudara yang kelimanya adalah Tuhan sebagai poros kehidupan, yang tidak diceritakan sebagaimana mestinya. Maka menjadi dongeng yang tidak mendasar dan tidak lucu dan sangat konyol. Pada kisah lain antara Musa dan Harun, sebagai nabi atau rasul utusan Tuhan yang juga terdapat pada kitab-kitab yang disucikan Yahudi, Nasrani, dan Islam, banyak kejanggalan yang dipaksakan untuk diyakini yang sebenarnya kisah tersebut sangat tidak layak untuk diyakini. Karena kebenaran dalam kisah tersebut justru menempatkan Tuhan sangat kerdil di hadapan Musa. Setiap nabi atau rasul utusan Tuhan diangkat sebagai utusan Tuhan oleh Tuhan, baik lewat perantara Jibril atau Gabriel sebagai malaikat pembawa wahyu Tuhan, atau oleh Tuhan sendiri sebagai Sang Mahawenang atas segala kewenangan semua urusan. Bagaimana pengangkatan Harun sebagai nabi atau rasul berkat Musa merekomendasikan Harun kepada Tuhan? Apakah benar kedudukan Harun sebagai seorang nabi atau rasul? Padahal sangat jelas bahwa Harun hanya pembantu Musa yang bertugas membenarkan apa yang diucapkan Musa. Dari ayat tersebut di atas sangat jelas bahwa gelar Harun sebagai nabi atau rasul sangat tidak tepat. Yang paling tepat gelar Harun adalah asisten nabi atau pembantu rasul. Jika kita telaah lebih jauh, redaksional pemberitaan dalam kitab-kitab yang diklaim sebagai kitab suci sangat lemah dan banyak kejanggalan yang dipaksakan. Bahwa berita dari kitab-kitab yang konon suci itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan adalah klaim sepihak yang jauh dari kebenaran Tuhan itu sendiri. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, untuk mengkaji kembali segala bentuk cerita dongeng, sekalipun itu berbungkus agama, berbungkus kitab yang disucikan, mengatasnamakan Tuhan. Katakan salah jika itu salah, katakan bohong jika itu pembohongan, dan katakan benar dan sebenar-benarnya, sekalipun cacian dan makian tidak sungkan-sungkan menghampiri saudara-saudara. Kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah bangsa yang memiliki kesanggupan berpikir melintasi batasan-batasan tabu, melewati batas-batas terlarang yang hanya berujung membelenggu jiwa. Selamat berpikir dan menganalisa saudaraku, selamat berjuang untuk mengkaji kebenaran guna melepaskan belenggu-belenggu dalam jiwa. Merdeka!
Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.